Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat kedua bacaan suci, Nabi Yunus dan juga orang Samaria yang ditampilkan dalam kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita semakin rajin berdoa merayakan Ekaristi untuk memupuk iman, harapan, dan kasih kita, maka iman itu juga peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita, peduli kepada mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Bukan memiliki iman tetapi tidak peduli dengan situasi dan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka iman kita itu tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang baik di sepanjang hidup kita. Iman yang matang, iman yang dewasa, berarti iman yang berani berkorban demi keselamatan sesama kita yang lain. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hari ini iman, harapan, dan kasih kita memampukan kita untuk rela berkorban demi keselamatan sesama kita yang lain. Semoga.